Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Dari studio Gereja Masehi Advent, hari ke-7 daerah Conference Minahasa, dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12. Tetapi sebelum kita mempelajarinya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami. Agar ketika kami belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, kami boleh memahami dengan benar dan kami boleh alami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita belajar pelajaran sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat ini di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Pelajaran yang ke-12 dengan judul Saat Kemuliaan Salib dan Kebangkitan. Mari kita lihat ayat tema yang menjadi ayat hafalan dalam Yohanes pasal 18 ayat 37. Ayat ini berkata, "Maka kata Pilatus kepadanya, 'Jadi engkau adalah raja?' Jawab Yesus, 'Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku.'" Saudara-saudara, mari kita akan melihat pelajaran sekolah Sabat ini, di mana kita akan mempelajari rangkumannya. Pelajaran ini, saudara-saudara, kita menemukan perbedaan yang jelas antara pandangan dunia Pilatus dan pandangan Kristus. Pandangan dunia, gubernur Romawi menemukan dasarnya dalam raja dan kerajaan sementara. Tetapi pandangan dunia Yesus didasarkan pada kerajaan spiritual dan kekal. Namun saudara-saudara, jelas bahwa Pilatus menganggap manusia di depannya sebagai seorang yang berbeda dari orang lain. Dia tentu saja tidak memandangnya seperti yang dilakukan para pemimpin Yahudi dan massa sebagai orang yang pantas dihukum mati dengan kejam. Dalam interaksi yang singkat namun signifikan antara keduanya, Yesus memberitahu Pilatus bahwa dia telah datang ke dunia ini untuk apa, saudara-saudara? Untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Itu di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-37. Pilatus yang bimbang belum pernah mendengar orang berbicara tentang kebenaran dengan cara yang begitu pasti dan berwibawa. Sebagai tanggapan Pilatus, kemudian mengajukan pertanyaan abadi ini, saudara. Apa pertanyaannya? Apakah kebenaran itu? Ya, apakah kebenaran itu? Kita lihat dalam Yohanes pasal 18 ayat 38. Pilatus bagaimanapun tidak menunggu jawaban Yesus untuk pertanyaan penting itu. Kita hanya dapat membayangkan apa jawaban Kristus jika dia memiliki kesempatan untuk menjawab. Mungkinkah kita meniru ketidaksabaran Pilatus? Kita mengajukan beberapa pertanyaan yang baik kepada Allah, tetapi kita sering tidak menunggu jawabannya. Saudara-saudara, betapa berbedanya hidup kita jika kita mau lebih mendengarkan apa yang seharusnya Allah katakan. Sayangnya kita selalu sering berfokus pada diri sendiri dan tidak berpusat pada Kristus. Bayangkan semua pandangan berguna yang mungkin Tuhan berikan kepada kita jika kita mau diam dan lebih banyak mendengarkan Dia. Dalam mengajukan pertanyaannya, apakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Dan kemudian berpaling tanpa menunggu jawabannya. Pilatus gagal mendengar tentang kebenaran dari kebenaran itu sendiri.
berdiri dalam daging di hadapannya. Hari ini saudara-saudara, ada banyak yang menghindari kebenaran. Bagaimanapun dia bersaksi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Biarlah kesaksian kita menarik orang lain dari kegelapan, kejahatan, dan masuk ke dalam cahaya benderang kebenaran Kristus. Kiranya kita mengizinkan orang lain mengetahui bahwa kebenaran masih dapat ditemukan di dalam Kristus dan para pengikutnya. Saudara-saudara, kita melihat dalam poin berikut bagaimana lihatlah manusia itu. Saudara-saudara, prihatin kita pada Pontius Pilatus. Karena kenapa saudara-saudara? Karena kebimbangan dan komprominya terhadap apa yang dia ketahui sebagai kebenaran. Kemudian dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan Yesus, Pilatus kemudian menawarkan para pemimpin agama pilihan antara dua tahanan. Sebagaimana lazimnya. Nah, siapa yang harus Pilatus bebaskan? Kristus atau Barabas? Orang-orang Yahudi memilih Barabas, penjahat paling keji, wakil sejati iblis. Saudara-saudara, adalah sedih untuk mengatakan, ketika Pilatus akhirnya menyadari bahwa para pemimpin bersikeras untuk menyalibkan Yesus, dia dengan enggan menyerah pada keinginan mereka. Sedikit kompromi membawanya ke kompromi yang lebih besar, sampai dia melewati ambang tidak bisa kembali. Saudara-saudara, namun selama proses ini Pilatus mempermalukan dirinya sendiri. Dan ketidakadilan proses pengadilan dengan menyatakan 3 kali bahwa Yesus memang tidak bersalah. Dan kemudian menghukumnya sampai mati. Saudara-saudara, mari kita melihat anak manusia dan diselamatkan. Marilah kita memandang dengan kepadanya dan hidup. Saudara-saudara, ketika kita melihat ada ungkapan mengatakan sudah selesai dalam cerita ini, dalam pelajaran sekolah Sabat, Yohanes pasal 17 ayat 4, Yesus berkata kepada Bapanya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kristus telah menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan. Kita bisa melihat dalam buku rohani Alfa dan Omega jilid 7 halaman 20. Ia telah mengumpulkan mereka yang harus meneruskan pekerjaannya di antara manusia. Dan ia berkata, aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudara-saudara, bagaimana ketika kita melihat kubur yang kosong? Kebangkitan Kristus dari kubur pada pagi hari pertama minggu itu sangat diperlukan untuk iman para pengikutnya. Kristus harus bangkit dari kubur seperti yang telah dia katakan dan seperti yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tidak ada kuasa jahat yang dapat menahan dia di tanah atas perintah Bapanya yang perkasa untuk bangkit. Kekuatan jahat benar-benar dikalahkan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Mengapa paling menyedihkan? Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sangat luar biasa pelajaran ini. Bagaimana Yesus dan Maria? Ada beberapa poin mengatakan Maria memiliki kesempatan istimewa yang unik. Sebelum murid-murid manapun untuk melihat kuburnya kosong, dia juga adalah orang pertama yang melihat dan mendengar Yesus yang bangkit. Kemudian mereka bertanya mengapa dia menangis. Ketika dia berbalik, dia berhadapan muka dengan seorang pria yang dia pikir adalah tukang kebun. Tidak menyadari bahwa dia adalah Tuhan yang bangkit. Yang terakhir saudara-saudara, poin ini mengatakan Maria bergegas kepada para murid, memberitahu mereka kabar baik bahwa dia telah melihat Tuhan. Yesus telah menampakkan diri kepadanya dalam
kemanusiaannya. Sama seperti dia kemudian menampakkan diri kepada para murid ketika dia menyiapkan sarapan untuk mereka. Dan ketika dia mengizinkan Thomas menyentuh bekas lukanya di tangannya. Saudara-saudara, sangat luar biasa pelajaran sekolah sahabat ini. Kita akan belajar lebih dalam pelajaran sekolah sahabat ini di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing ketika kita mendiskusikan pada hari Sabat. Kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat ini, pelajaran yang ke-12. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami bersyukur oleh karena kami telah mempelajari firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat dengan judul Saat Kemuliaan Salib dan Kebangkitan pada pelajaran yang ke-12. Biarlah pelajaran ini boleh memberikan kekuatan iman dan pengharapan yang pasti kepada kami, di mana kami memiliki keyakinan ketika Yesus datang, kami juga akan menikmati kebangkitan dan kami akan menikmati kehidupan yang kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.